Analisis biaya volume laba. Cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba. Faktor yang mempengaruhi besarnya laba meliputi harga jual per unit, volume penjualan, biaya variabel per unit, dan biaya tetap. Perubahan terhadap salah satu faktor akan sangat berpengaruh terhadap laba yang dapat diperoleh perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar faktor tersebut, dengan menggunakan analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan teknik perencanaan laba jangka pendek, yang mendasarkan analisisnya pada variabilitas pendapatan maupun biaya atas volume kegiatan. Model analisis biaya volume laba atau CVP analisis terdiri 1. Analisis break-even point atau analisis pulang pokok. 2. Analisis shutdown point atau analisis tutup usaha. 3. Analisis margin of safety atau analisis batas keamanan. 1. Analisis break-even point atau analisis pulang pokok. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa volume penjualan minimum yang harus dicapai, agar perusahaan tidak rugi tapi juga belum memperoleh laba, atau labanya sama dengan nol. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut, VP sama dengan BT dibagi HJ dikurangi BV. HJ dikurangi BV ini disebut MK atau margin kontribusi. Dalam hal ini, HJ adalah harga jual per unit, VP adalah volume penjualan, BV adalah biaya variabel per unit, BT adalah biaya tetap, MK adalah margin kontribusi. Dengan demikian, rumus perhitungan break-even point adalah berikut. Penjualan BEP dalam unit dapat dihitung dengan membagi BT atau total biaya tetap dengan margin kontribusi per unit, yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Sedangkan penjualan BEP dalam rupiah dapat dihitung dengan membagi BT atau total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi. Rumus perhitungan pencapaian target laba. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa volume penjualan minimum yang harus dicapai, agar perusahaan dapat mencapai laba yang diharapkan. Penjualan dengan laba yang ditargetkan dalam unit dapat dihitung dengan total biaya tetap plus laba yang ditargetkan, dibagi dengan margin kontribusi per unit, yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Penjualan dengan laba yang ditargetkan dalam rupiah dapat dihitung dengan total biaya tetap plus laba yang ditargetkan, dibagi dengan rasio margin kontribusi. 2. Analisis shutdown point atau analisis tutup usaha. Analisis ini digunakan untuk mengetahui berapa volume penjualan minimum yang harus dicapai, agar perusahaan tidak ditutup usahanya. Menurut analisis ini, suatu perusahaan harus dihentikan usahanya jika pendapatan penjualan yang diperoleh tidak dapat menutup biaya tunainya. Penjualan minimum agar tidak ditutup usaha dalam unit dapat dihitung dengan membagi total biaya tetap tunai dengan margin kontribusi per unit, yaitu harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Penjualan minimum agar tidak ditutup usaha dalam rupiah dapat dihitung dengan membagi total biaya tetap tunai dengan rasio margin kontribusi seperti yang tampak di bawah ini. 3. Analisis margin of safety atau analisis batas keamanan. Menunjukkan seberapa besar penjualan yang dianggarkan boleh turun, agar perusahaan tidak menderita kerugian.
atau penurunan maksimum dari penjualan yang dianggarkan, yang tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Persentase margin of safety dapat dihitung dengan penjualan yang dianggarkan dikurangi penjualan BEP, dibagi dengan penjualan yang dianggarkan, kemudian dikalikan 100%. Penggunaan analisis biaya volume laba tak terlepas dari dasar anggapan sebagai berikut. 1. Harga jual per unit yang dianggarkan tidak berubah pada berbagai tingkatan volume penjualan dalam periode yang bersangkutan. 2. Variabilitas biaya mendekati pada pola tingkah laku yang diramalkan. 3. Harga faktor produksi, seperti harga bahan baku dan tarif upah yang dianggarkan, tidak berubah. 4. Tingkat efisiensi produksi atau metode produksi, tidak berubah. 5. Kapasitas produksi diperkirakan relatif konstan. 6. Perubahan persediaan awal dan akhir, jumlahnya tidak berarti. 7. Komposisi penjualan produk yang dianggarkan, tidak berubah. 8. Hanya faktor volume penjualan saja, yang mempengaruhi besarnya biaya. Berikut ini adalah contoh penerapan dari analisis biaya volume laba. Dari suatu perusahaan, diketahui anggaran penjualan dan biayanya untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut. Penjualan yang dianggarkan 10.000 unit, dengan harga jual Rp1.000 per unit. Biaya untuk memproduksi dan menjual produk, tampak seperti yang ada di tabel. Dalam jumlah biaya tetap Rp3.500.000, terdapat biaya tunai sebesar Rp1.500.000. Diminta 1. Berapa penjualan yang harus dicapai, agar tidak rugi tapi belum memperoleh laba? 2. Berapa penjualan yang harus dicapai, agar memperoleh laba Rp2.000.000? 3. Berapa penjualan yang harus dicapai, agar perusahaan tidak ditutup usahanya? 4. Berapa besar penjualan yang dianggarkan boleh turun, agar perusahaan tidak menderita kerugian? Penyelesaian dari kasus di atas adalah berikut. 1. Penjualan yang harus dicapai, agar tidak rugi tapi belum memperoleh laba, adalah sebanyak 7.000 unit, atau sebesar Rp7 juta. 2. Penjualan yang harus dicapai, agar memperoleh laba Rp2 juta, adalah sebanyak 11.000 unit, atau sebesar Rp11 juta. 3. Penjualan yang harus dicapai, agar perusahaan tidak ditutup usahanya, adalah sebanyak 3.000 unit. 4. Persentase margin of safety, atau persentase penurunan penjualan yang dianggarkan agar perusahaan tidak menderita kerugian, adalah sebesar 30%.